Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang kita kaji bersama tafsirnya di kesempatan malam hari ini dari surah Al-Baqarah yang ke-165 sampai 167. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Ittabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, man, ada orang yang yattakhidhu, menjadikan, min dunillahi, dari selain Allah, andadan, tandingan, pesaing. Ada pihak yang diagungkan seperti diagungkannya Allah, akhirnya memiliki dua sesembahan, Allah dan lainnya. Ada manusia yang seperti itu. Tentunya perkara yang hukumnya tidak boleh. Allah itu hanya sendirian, tidak boleh Tuhan itu jumlahnya double. Tapi ada manusia membuat Tuhan lain bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum, mereka mencintai sesembahan yang lain tadi, kahubbillah, seperti cintanya kepada Allah. Enggak sama disamakan. Ini jelas pengkhianatan. Itulah kesyirikan, memperserikatkan hak ketuhanan, yang pasti celaka. Kenapa resiko perbuatan syirik?
Satu, dosa nggak diampuni. Dua, bila pernah beramal soleh dihancurkan. Tiga, ketika sedang beramal soleh tidak diterima. Keempat, ketika diputuskan hukum pasti neraka. Yang kelima, bila sudah masuk neraka nggak ada yang mengeluarkannya. Yang keenam, surga haram. Bahaya mboten? Amat sangat bahaya. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari kesyirikan. Walladzina amanu, sementara orang-orang yang beriman, artinya ahli tauhid. Napa tanda ahli tauhid? Yang diibadai hanya Allah saja. Syariat yang dipakai hanya syariat Allah saja. Rahmat yang diharapkan hanya rahmatnya Allah saja. Nyembah Allah, pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah. Ketika dicintai, nggak ada pesaingnya. Allah nomor satu. Sing liyane bila sejalan boleh dicintai, bila tidak sejalan harus dibenci, ditinggalkan, dimusuhi. Itu tadi mengenal siapa orang-orang yang beriman. Itu asatu amat sangat hubban, cintanya lillah untuk Allah. Allah dicintai nomor satu. Selain Allah, entah ibunya, bapaknya, suaminya, istrinya, anaknya, kerabatnya, hartanya, semua manusia itu boleh dicintai, sifatnya katut. Bila sejalan dengan Allah, silahkan dicintai, karena mitra, teman, kerjasama. Bila tidak dicintai, bila tidak sejalan, nggak boleh. Makanya tidak boleh taat pada orang tua bila salah. Tidak boleh taat kepada suami bila salah. Tidak boleh taat kepada waliul amri apabila salah. Karena mentaati di dalam salah kesalahan itu sama saja menjadikan dia Tuhan bersama Allah. Lo salah kok taati. Sementara taat itu tanda tauhid. Makanya orang yang beriman cintanya kepada Allah adalah amat sangat. Walau yarol ladzina dzalamu, walau dan andai yaro melihat alladzina dzalamu, orang-orang zalim. Siapa yang dimaksud orang zalim di sini? Orang-orang musyrik. Yaitu yang memiliki sesembahan double. Dicintai seperti mencintai kepada Allah. Id yarawnal adzab, di mana mereka melihat siksa. Gimana kondisi orang zalim ketika mereka melihat siksa? Yang terbersit pada benak mereka, bahkan menguasai pemikirannya, adalah sebuah keyakinan annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah. Kenapa kok begitu? Karena orang ketika bangkit di padang mahsyar, terus pundi keadaannya? Badan tidak berbaju, kelamin tidak berkhitan, kaki pun juga tidak bersandal, lemah, nggak ada daya. Walaupun di dunia dia pernah promosi, aku punya hebat. Dikala itu sudah tidak ada lagi yang mengatakan saya hebat, kecuali hanya Allah. Makanya Allah mengatakan, Ana al-malik, aina mulukul ardi, saya raja, mana raja-raja bumi. Sinten rada berkuasa titik pun ngaku sebagai Tuhan? Fir'aun. Ngomong napa Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Jangankan dia nanti akan
ngelili di hari kiamat, menghadapi wilayah kekuasaannya saja dia nggak mampu. Fir'aun menghadapi serangan belalang mampu menyelesaikan, menghadapi serangan kodok bisa menyelesaikan, menghadapi serangan banyu menjadi getih bisa menyelesaikan, menghadapi kutu ternyata juga bisa menyelesaikan. Wah ngono rasa kok ngomong Tuhan. Semuanya ternyata sambat pada Nabi Musa, ndonga engko lek selesai aku melu agamamu. Wong-wong sing saya perbudak saya bebaskan. Ketika sudah terwujud selesai kasus, ternyata membuktikan pernyataan keimanan napa ngapusi? Ngelawus. Akhirnya dia diberikan waktu 40 tahun juga tidak berbenah, ternyata dia tenggelam di lautan. Di dunia saja sudah tidak punya daya. Bagaimana dia akan menolong kepada orang lain? Makanya ahli tauhid memegang prinsip la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada kekuatan kecuali untuk bantuan Allah, kecuali dengan bantuan Allah. Makanya yang diibadai itu hanya Allah, yang dicintai puncak segala-galanya adalah Allah, yang lainnya katut. Bila sejalan silahkan dicintai, bila tidak sejalan ya jangan dicintai. Wa anna Allaha syadidul adzab, dan sungguhnya Allah amat sangat siksaannya kepada orang yang zalim, enggak punya daya, sementara mereka enggak ada jalan keselamatan, yang ada adalah siksa dahsyat ada di depannya. Makanya semangat mereka nyemplung neraka seperti semangatnya bebek melihat air. Mereka tidak ingin pergi. Kenapa? Sangat yakin, semisal bebek roh banyu, memang itulah tempatku, itulah kehancuran. Kemudian yang dianggap Tuhan bersama Allah sehingga dicintai seperti cintanya kepada Allah, siapa mereka? Sekarang kita lihat, ingatlah tatkala tabarro'a, ketika berlepas diri. Alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti. Minalladzina, dari orang-orang yang ittaba'u, mereka mengikuti. Berarti yang dituhankan selain Allah akhirnya dicintai seperti mencintai Allah. Ternyata mereka adalah tokoh-tokoh yang punya pengaruh, yang punya keagresifan, yang golek umat. Melu aku duwe kelebihan ngene. Sok nasibmu tak jamin. Melu aku duwe kelebihan ngene, sok nasibmu tak jamin. Wonten tiyang sing promosi ngoten niku? Ittabi'u nahmil khotoyakum. Ikutilah kami, nanti dosamu saya pikul. Ikuti kami, nanti dosamu saya pikul. Nahmil khotoyakum. Miku wonten surah Al-Ankabut ayat yang ke-12. Surah napa? Al-Ankabut ayat pinten? 12. Apa isinya? Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai' innahum lakadzibun. Al-Ankabut 12. Dan berkata orang-orang yang ngemoi ketauhidan, nyembah Allah pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah, gah aku model ngono kuwi. Neng aku nyembah Allah carane ngarang dewi, tak titipne wong mati.
Wong mati sing dadi penyapaatku, dia yang saya cintai, yang kuharapkan rahmatnya. Karena sampainya doa kami kepada lewat dia, maka dia saya cintai. Makanya sangat mencintai datang ke kuburannya, diuri-uri, bersedekah, menyembelih binatang, bernadar atas nama mereka, titip-titip doa, diberikan hadiah, pahala, bacaan ini, itu, sedekah, ini, itu, sambil mengatakan lumantar panjenengan ingkang sampun sumare, jenengan ingkang saged ngaturaken kajat kita sami kagem Allah. Lawang mati krungu ora wis ra ndonga kok disambati. Nah tiang-tiang teng kuburan paling ngoten niku rata-rata. Napa wonten tiyang ngoten niku? Sanuke akeh. Itu namanya orang yang ngemoi nyembah Allah pakai cara Allah. Tapi dia nyembah Allah carane gawe dewe, ngarang, ngaku Islam ning carane ngarang dewe, mboten ngagem Al-Qur'an, mboten ngagem As-Sunnah kados para sahabat, ning dhek ngarang dewe, carane titip wong mati dicaosi hadiah, pahala, ini itu dan sebagainya. Nah ternyata wong sing model ngoten niku promosi lil ladzina amanu, kepada orang yang beriman, ngujui, ngajak datang tiang sing beriman, ittabi'u sabilana, melu dalanku, ayo gabung melu model amal aku, kirim leluhur kok ben entuk iti pangestu. Dosamu akan saya tanggung, wal nahmil khotoyakum, akan kami tanggung nanti dosa kamu. Wis tangko tak telpone Allah ngono. Malaikat mungkar nangkir kuwi boloku. Soale nek kono mesti kenal aku. Lek nganti awakmu nasibe ra ngena, kuwi boloku tak omongane. Kuwi boloku. Macam-macam karo boloku. Promosine ngoten niku. Promosine ngoten niku. Bakno kelangan motor muring-muring. Nyapa ora tak telepon Allah, ya Allah motor kula wonten pundi. Wa ma hum bihamilina, dan mereka tidak bisa memikul min khotoyahum, dari dosa mereka sendiri. Mikul dosane dewi wis deyek cilaka, apa nang dadak mikul dosane wong liya. Innahum lakadzibun. Nah, tiyang sing model ngoten niku jenenge tiyang sing gedobos, tukang ngapusi ning atas nama tokoh agama. Sementara masyarakat gampang katut tiyang sing model ngoten niku. Niku mengki arep kala sampun padha nglumpuhi wonten dina kiamat. Tiang-tiang sing pun nate dipromosine melu aku engko tak tanggung dosamu, goleki. Terus pundi Pak? Nasib kula jenengan tamtu saged nanggung. Mikir awak dhewe ra gatra jumlah kok ndak mikir awakmu. Lah riyen jenengan dawuhe ngoten nika tak gedobose ya manut. Dakmu bodoh kok ya nemen-men. Mereka nanti akan saling melepaskan diri, akhirnya saling caci, saling makiti, blocokne pol-polan. Ternyata ketika mereka nanti akan dituntut dari promosinya jere iso nanggung nasib, di sini Allah menceritakan, ingat ketika orang yang diikuti itu cuci tangan, cul nggak nanggung, berlepas diri dari orang yang mengikuti. Dulu promosi melu tak jamin tekondoto gak bisa sama sekali. Waru awul adab, yang ada mereka adalah melihat siksa, watakotat, akhirnya putus bihim pada mereka al asbabu, hubungan sing jarake iso jamin gak iso.
Akhirnya bagaimana keluh kesah orang yang mengikuti ketika sadar, oh jebole aku diblokok nih, saya disesatkan, saya ditipu. Faqala alladzina tabu, berkata orang-orang yang mengikuti, yang dipromosi ini gampang katut, lau andai anna, sesungguhnya lana buat kami karotan, ada kesempatan, wana tabarra, kami pun juga akan berlepas diri minhum, dari mereka, kama sebagaimana tabarra'u, mereka berlepas diri minna, dari kami. Akhirnya podo-podo menyesali. Kadzalika, begitulah yurihimullah, Allah menampakkan kepada mereka a'malahum, amal mereka, hasaratin, yang ada adalah kesesatan alim kepada mereka, nggak ada gunanya, yang ada itu adalah hanya penyesalan. Akhirnya keduanya sama-sama masuk ke neraka. Doanya orang yang diblocok nih, minta kepada para penyesat supaya dosanya 2 kali, wa atihim dhi'fan minan nar, minta supaya orang yang menyesat itu mendapatkan dosa yang berlipat di neraka. Tapi Allah mengatakan walikulin dhi'fun, masing-masing untuk kelipatan dewi. Makanya kita ngati-ngati, ojo kita pinter terus ngapusi wong, ojo nganti dadi wong sing ora pinter gampang katut. Pandailah yang bermanfaat, itulah ilmu syar'i, dengan manhaj yang benar, diamalkan dengan ikhlas, mengharapkan rahmat Allah, dengan contoh Nabi SAW ketika mengajak pada orang lain yang benar dan masyarakat supaya belajar, sehingga ketika ada yang menyesatkan mereka tidak menjadi korban, enggak menjadi korban. Nah, kita dididik jadi orang yang cerdas. Makanya ayat ini harus kita baca. Ternyata akhirnya kedua-duanya begitu nasibnya. Kita baca syarahnya. Makna ayat, arti dari ayat-ayat di atas. Lamma taqarrara, ketika telah pasti, telah kokoh. Fil ayat ini, pada 2 ayat as-sabiqah ini yang sudah berlalu. Bil adillati al-qati'ati, dengan dalil-dalil yang qat'i, pasti. Wal barohin, dan burhan-burhan, bukti-bukti, asati'ati, yang gamblang. Sati'ah itu untuk sifat cahaya sing padang jinglang. Petunjuk itu sangat jelas. Anna ilahan nasi, sesungguhnya ilahnya manusia, ay robbahum, robnya manusia, wa ma'budahum, dan yang disembah oleh manusia itu wahidun, satu. Wawa, dia yang diibadahi, cara yang dipakai, rahmat yang diharapkan itu hanya satu, dia adalah Allahu Jalla Jalaluh, yang mulia akan kemuliaannya. Makanya ini tanda ahli tauhid, yaitu nyembah Allah pakai cara Allah. Itulah Quran, sunnah, pemahaman salaful ummah. Tidak boleh nyembah Allah carane tradisi nenek moyang, nyembah Allah carane ngarang, nyembah Allah menggunakan budaya bangsa, menyembah Allah dorongan rasa, nyembah Allah hasil impen, nggak boleh. Tapi nyembah Allah pakai cara, maka itu wajib ngaji bagaimana cara beribadah, nggak boleh ngarang. Makanya sholawat juga nggak boleh ngarang. Sholawat itu hanya satu, yaitu sholawat Ibrahimiyah, titik. Nggak boleh ada sholawat yang lain. Kenapa? Hasil karangan. Rumah saning ibadah tapi bukan, mereka nanti jadi orang yang paling rugi.
Wa adzuma sultanu, dan besar kekuasaannya. Allah yang seperti itu, akhbara ta'ala, Allah ta'ala menghabarkan annahu, sesungguhnya Allah ma'a hadzal bayan, bersama keterangan wal wudhuh, dan kegamblangan. Keterangan Allah nyata, jelas dan gamblang. Allah telah menjelaskan semudah itu. Ternyata yujatu nasun, dijumpai ada manusia, yattakhiduna, mereka menjadikan, mengambil, min dunillah, dari selain Allah, alihatan, sesembahan. Mesine sing disembah kudu Allah tok, ternyata golek liyane. Ibaratnya pun rabi karo bojone cukup ning liya, terus pundi resikone pun. Duwe bojo resmi pomo tandang serba berpahala, ngliya wis geger. Ngliyane sing disembah luwe geger. Kudune Allah tok, tapi ngliya golek liyane. Apa itu bentuknya? Nyembah Allah carane ngarang. Kudune carane gawe Quran, gawe sunnah, pemahaman sahabat, ning dhae ngarang dhewe, ngliyane wonten mriku. Termasuk kirim pahala kepada orang mati, disambati, sampaikan doaku kepada Allah. Mugi-mugi sing mati kersa paring idi pangestu. Nanti yang mati mboten paring saged paring idi pangestu. Yang mati niku didongakni. Kita mboten kirim pahala napa? Kita arek kala ngibadah pun dikabari dereng ngamalmu ditampa gajine semene. Pun dikabari dereng. Wah, apa didumne apa nih? Napa nih apa didumne urung dikabari? Apa pe? Malah ambune munek-munek ngono. Aneh. Makanya ke kuburan itu menyampaikan assalamualaikum ahla diyar, buatan kirim pahala, mendoakan, bukan baca Quran pahala untuk orang mati. Wong kita tidak ngerti ada pahalanya atau enggak. Sing nyontoni maca Quran kuburan ya sapa? Itu bentuk Tuhan lain yang mereka sembah. Dan terus ya, Allah SWT. Yang itu kelas asnaman patung. Itu walaupun tokoh, pinter, kuat, ini niku kelasnya patung. Patung niku disambati saged nulung mboten. Wong niku bentuke nggih dipahat masalahnya. Lah tiang-tiang sing promosi tak jamin nasibmu sok selamat nek kono. Ternyata wonten akhirat dek ini ke kelasnya patung. Manipun apa? Ora iso nulung. Ngopene awak wae gak jegos. Ra beres. Cuman kok dadak nulung wong lintu. Waruasa dan tokoh-tokoh, entah namanya yai atau namanya ustadz, namanya khotib, namanya murabi, namanya apa, apabila ibadah itu ngarang dewi, akhirnya nyembah Allah dengan cara karangan, itu namanya Tuhan palsu. Ternyata masyarakatnya yuhibbunahum, mencintai tokoh penyesat itu, kahubbillah, seperti kahubihim lillah, seperti cinta mereka kepada Allah. Padahal itu tidak sama pada Allah Ta'ala. Ayat maknanya yusawwuna, mereka menyamakan baina hubihim, antara cinta mereka kepada tokoh-tokoh penyesat, wa hubbillahi, disamakan dengan cintanya kepada Allah Ta'ala. Wal mukminun, sementara orang-orang yang beriman, artinya itu ahli tauhid. Napa wau tandanya ahli tauhid? Tiga. Napa wau? Nyembah Allah, memakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah.
Makanya badhe ngamal itu ngaji dhisik, piye Qur'ane, piye sunnah, cara sholat, cara zakat, cara haji, cara sholawat, cara ziarah kubur. Cara supaya keluarganya yang mati itu mendapatkan aliran pahala, caranya gimana? Ngaji dhisik, mboten carane ngarang. Itu namanya orang yang beriman, nyembah Allah, pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah. Itu ketika mencintai asadu lebih amat sangat minhum daripada mereka hubban cintanya lillahi ta'ala untuk Allah ta'ala. Dados ingkang dipun cintai pol tanpa tandingan, cinta datang sinten? Datang Allah. Napa masalahnya? Rahmati Allah ra kena dihitung napa? Langit, bumi, angin, udan ngeten iki pinten regane? Kesehatan, diturunkannya wahyu, adanya ketentraman jiwa, mudah mencari rezeki, ratau menebar benih dan ngingoni penggaweane mek nyekeli iwak wonten laut. Niku nelayan niku nggih nate nyemplungne winih nggih. Nate makani nggih. Mek nyekeli tok niku Allah sing paring ning Nyi Roro Kidul sing diberikan terima kasih. Aneh to nggih. Aneh. Putune Allah yang dicintai amat sangat. Kenapa? Allah itu segala-galanya. Apalagi nanti puncaknya Allah memberikan payung di padang mahsyar, menyelamatkan dari neraka, memasukkan ke dalam surga. Nah, sementara tiang-tiang sing gedobos wau niku dhek kecemplung neraka, dadi bahan bakar gak iso nulung. Rahmat apa yang mereka berikan? Enggak punya. Ternyata rahmat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kama akhbara ta'ala, sebagaimana mengabarkan Allah taala anau sesungguhnya lau andai yarul musyrikun, orang-orang musyrik itu melihat inda muayyanatin, ketika mereka melihat dengan mata kepala. Napa muayyana? Melihat pakai mata kepala. Roh dewi al-adaba siksa yaumal kiamati, dari kiamat. Lalu saya mereka melihat amron fadhi'an, perkara yang dahsyat. Ya juzu enggak mampu al-waswa menjelaskan anhu seperti apa dahsyatnya siksa. Wala alimu, akhirnya mereka juga tahu annal quwata, sesungguhnya kekuatan itu lillah, hanya milik Allah. Wa anna Allah, sesungguhnya Allah syadidul adabi, sangat siksaannya. Dikala itu tabarro'a, berlepas diri, cuci tangan, gak tanggung jawab. Al-mutabon, orang-orang yang diikuti, dia jadikan tokoh yang senang promosi. Ikuti saya, nanti saya jamin kok tak telepon akhirnya Allah, aku ki bolone malaikat mungkar nangkir dan yang semisal. Wahum, dan mereka ruasa, para pemimpin. Az-zalamatu, orang-orang yang dolim. Du'atus syirki, para da'i yang mengajak kepada kesyirikan. Wa dhalalati, para da'i yang menyesatkan. Mereka berlepas diri min matwihim, dari pengikutnya. Al-jahalati, juga sama-sama jahil, sing diapeki manut. Al-muqallidin, yang taklid. Napa taklid niku? Ikut tanpa ilmu. Niku napa? Taklid. Lah ikut ngaji dhisik, setelah tahu ilmunya namanya ittiba. Tapi sing penting katut piye? Mbuh, sing penting katut. Terus kon nunut. Gak punya ilmu, pecah gesang derek, Mbah. Ya, itu namanya taklid. Itulah orang-orang yang jahil, yang disesatkan. Wa ayanu, dan mereka melihat dengan mata kepala al-adaba, siksa amamum, ada di depan mereka. Wa taqata, dan putus
tilkar rawabitu, ikatan tadi, ikatan kerjasama, MOU-nya itu putus. Ikutilah, nanti saya jamin. Tidak ada lagi pitung seperti itu. Alati yang kanat, ada ikatan kerjasama, turbatu pernah diikat bainum di antara mereka. Lek perlu baiat, wonten gitu yang sing baiat nih. Saya menyatakan setia salaman. Napa mawon ingkang jenengan dawuhaken kula nderek. Yang penting panjenengan kersa jamin nasib kula. Ternyata itu hilang semuanya. Wa tamana, dan menginginkan atabiun, masyarakat sing kadut al-audata, untuk dikembalikan ilal hayati dunya, ke hidup di dunia ini. Ya Allah, jenengan wangsul kula teng donya. Rabbirji'un, pulangkan ke dunia. Untuk apa? La ali a'malu sholihan fima taraktu, saya pastikan akan beramal soleh yang tidak saya kerjakan. Diurene nggih, wis kono mulya ngamal dhisik. Lek mulangan rong bener her ngoten nggih. Remedi nilai ngoten nggih. Enggak ada orang yang dipulangkan ke dunia. Allah mengatakan kalla, enggak bisa. Mereka pulang ke dunia maunya lian takimu, hendak menghukum, hendak balas dendam, min ru'asim, dari para pemimpin mereka, fit dolalati, di dalam kesesatan. Faya tabaru, akhirnya mereka akan berlepas diri, minhum, dari para penyesat, di dunia. Kama tabaru, sebagaimana mereka berlepas diri, minhum, dari mereka, fil akhirati, akhirat. Wa kama aram, sebagaimana memperlihatkan kepada mereka Allah Ta'ala al-adzaba, siksa, fa'ayanuhu, maka mereka melihat dengan langsung, dengan mata kepala, meleh. Yarahum akmalahum yurihim, memperlihatkan kepada mereka, Allah memperlihatkan kepada mereka al-ma'alahum, akal mereka, ala qabihatan, yang jelek. Apa itu? Minas syiriki, syirik itu jelek. Nyembah Allah dengan cara ngarang itu syirik, itu jelek. Wal maksiat, berbagai macam kemaksiatan, dosa ngapusi, dosa blocon, dosa riba. Nek pengen tak dongakne, pokok salamanmu amplope kandel engko dongaku dawa. Iku jenenge ngerampas harta masyarakat. Fata'adoma, maka akhirnya menjadi besar khasaratuhum, akan kesesatan mereka, penyesalan mereka. Wa yastatu, dan semakin amat sangat kurabuhum, kesusahan mereka. Akhirnya wa yudkhaluna, mereka dimasukkan biha, dengan kejahatannya, an-nara, di neraka. Yang fala yukhrajuna minha, mereka tidak dikeluarkan dari neraka abadan, selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya min hidayatul ayat, di antara petunjuk ayat. Kita baca dulu 1, 2, 3, 4, nanti bagian akhir rangkuman pakai bahasa Indonesia insyaallah. Yang pertama, wujubu hubbillah, wajibnya hubbillah, cinta kepada Allah. Allah saya cintai, saya taati, saya harapkan rahmatnya. Ojo cinta me angen-angen tok, tapi siap taat. Kenapa? Cinta butuh pembuktian. Apa pembuktian cinta? Taat. Wa hubbi kulima, dan mencintai pada setiap apa yang yuhibbu, mencintai azza wa jalla, mencintai Allah dan mencintai apa yang dicinta oleh Allah. Allah cinta kepada kesungguhan cari ilmu, Allah cinta kepada ketauhidan, Allah cinta kepada kesunahan, Allah cinta kepada keikhlasan berdema. Cintailah Allah dan cintailah apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal, bihubbi ta'ala, karena Allah memang mencintainya. Tanian kedua, minas syiriki, termasuk syirik, al-hubbu ma'allah ta'ala, cinta bersama Allah ta'ala. Artinya mencintai makhluk seperti mencintai Allah, termasuk syirik.
Mencintai makhluk boleh, tapi katut. Tidak boleh statusnya, bobotnya seperti cinta kepada Allah, yaitu ketaatan, tidak boleh. Tapi katut, cocok ya cintailah, nggak cocok tinggalkan. Wa minat tauhid, termasuk tauhid adalah al-hubbu, mencintai bi hubbillahi, apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Salisan yang ketiga, yaumal kiamati, nanti dari kiamat, tanhallu, akan lepas, ucul, putus, jami urwabiti, semua ikatan kerjasama. Janji milu aku tak jamin, niku mengke nggak ada lagi. Min sodakotin, dari persahabatan, wa nasabin, dari nasab, putus semuanya. Kabeh wong repot dewi. Allah menjelaskan al yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yauma idzin sa'nun yughni. Akan pisah dari bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, semuanya masing-masing repot mikirnya awake dewi. Makanya aja gampang-gampang melu aku engko tak jamin, tak telepone Allah dan bahasa yang semisal. Walam tabaqo, dan tidak tersisa illa kecuali rabitatul iman, ikatan iman. Nah, itu yang akan tersisa. Wal ukhwati fi, dan saling bersaudara di dalam keimanan. Itu tolong menolong di dalam ketaatan. Itu nanti akan bermanfaat di sana. Karena untuk orang yang beriman adalah la yafza'um al-fazl akbar. Tidak menimpa kepada orang yang beriman kesusahan yang besar. Tidak menimpa kepada orang yang beriman kesusahan besar. Surah napa niku? La yahzunuhum al-faza'u. Kita cari dulu. Surah Al-Anbiya ayat berapa? Kita cek dulu. Ayat yang ke-103. Al-Anbiya 103. Kondisi orang beriman di padang mahsyar nanti tidak susah. La yahzunahum al-faza'a al-akbaru. Tidak menyusahkan kepada mereka al-faza'u, keterkejutan al-akbaru yang besar. Tiang niku menewati gampang kaget betul. Jadi gonjang ganjingnya dina kiamat itu mendadak, kaget betul. Ternyata mereka itu tidak susah. Wa tatalaqahum, dan menyambut kepada mereka al malaikatu, malaikat. Ini untuk orang yang beriman, kepada masalah nanti aman. Semoga kita diantaranya. Hadza yaukumul ladzi kuntum tu'atun, inilah hari yang kamu dijanji. Itulah hari yang kamu dijanji. Itu yang ada ikatan selamat yang seperti itu. Makanya kita kumpul karena Allah, pisah karena Allah. Napa contoh kumpul karena Allah? Nggih ngaji ngeten niki. Niki wau kita dumugi mriki niate golek napa? Cari ilmu. Nanti kita pisah sama. Kita berjamaah kumpulkan Allah, pisah juga karena Allah. Itu nanti yang bisa saling tolong di sana sehingga mereka nanti nggak susah. Tapi lek kumpulnya gitu reneo, tak jamin nasibmu, bayar semini dan sebagainya. Nah, itu nanti akan putus. Kenapa? Mereka tuh bohong.
Yang keempat, tabarru'u asa isyirki, berlepas diri para tokoh syirik wa dhalali dan para tokoh penyesat, wa du'ati syirik dan para dai yang jelek, wal fasadi dan dai yang rusak, mimman atau uhum, yaitu lepas dari orang yang mentaati mereka di dunia. Watabauhum dan yang mengikuti mereka ala dzulmi di atas kedzaliman, zalim dieloni, wasyari jelek diikuti, wal fasadi rusak diikuti, walaysa binafiin dan tidak akan bermanfaat, walaysa binafiihim tidak bermanfaat kepada mereka, dzalika hal itu syai'an sedikit pun. Makanya di masyarakat tokoh-tokoh penyesat jumlahnya sangat banyak. Makanya kita wajib waspada di masyarakat itu ditrainingkan datang para alim ulama ingkang tansah kula taati. Ini wonten jaminan bener kok tansah kula taati ini. Wong kenyataane nyimpang, selawate ya nyimpang. Salat jenazah cowo potepol tapi tambahane nek ngarep dawa nek mburi dawa itu ndak ada contohnya. Kita orang Islam, tapi cara ngurus jenazah damel kembang. Kita organisasi Islam, kirim bantuan teng Sumatera, melepaskan konvoi pembawa bantuan tabur bunga. Pernah person apa mboten? Itu kan golek berkah 3D dewa. Itu organisasi sosial agama yang pengikutnya paling banyak. Atas nama membantu musibah, mengirimkan dana, itu melepaskannya dengan siram bunga. Itu kan simbol 3 dewa, Brahma, Siwa dan Wisnu. Itu kan kerusakan kan yang seperti itu. Itu banyak penyesat-penyesat seperti itu. Nah, selesai kita membaca materi pokok, sekarang kita masuk kepada rangkuman. 1. Syirik cinta salah satu dari syirik besar. Syirik cinta bahasa Arabnya syirkul mahabbah. Salah satu dari syirik besar. Itu nomor 1. Syirik cinta salah satu dari syirik besar. Napa syirik cinta itu? Mencintai makhluk podo cintanya datang Allah. Akhirnya mentaati makhluk podo kali taati datang Allah. Emang kok makhluk enggak ada jaminan bener kok tak pada nih karo Allah. Bahkan mereka malah taruhan nasib, pecah gesang derek tokohnya. Itu termasuk syirik cinta. Makanya saking cintanya mereka selalu mendatangi kuburannya untuk tetap titip doa lewat orang mati. Nomor 2, makhluk itu lemah dan diberi, bukan dimintai. Makhluk itu lemah, dia diberi, bukan dimintai. Makanya minta pada orang mati, nabi yang sudah meninggal itu tidak boleh. Kenapa? Mereka itu lemah. Justru mereka itu diberi, didoakan. Istaghfiru li akhikum. Nah, itu kan perintah Nabi. Dulurmu suwono ngapuro nyang Allah, bukan dimintai. Itu nomor 2, makhluk itu lemah, dia diberi bukan dimintai. Nomor 4, Allah itu yang kuat, yang dicintai dan dimintai. Allah itu kuat, yang dicintai dan yang dimintai. Maka cinta puncak kita kepada Allah, minta kita kepada Allah. Minta apa? Ya sembarangan. Minta ilmu, minta ketakwaan, minta segala kebutuhan tercukupi, itu kepada Allah. Nomor 4, waspada
promosi makhluk yang mengaku Tuhan. Waspada pada promosi makhluk yang mengaku Tuhan. Dengan memperlemah umat, lalu memperbudaknya. Kita ulang, waspada promosi makhluk yang mengaku Tuhan dengan memperlemah umat lalu memperbudaknya. Yaitu taati dijamin nasib, yaitu taatilah dijamin nasib. Itu bentuk penyembahannya. Jadi umat diperbudak untuk mentaati, nanti akan dijamin nasib. Itu bentuk menyembahnya, karena hakikat nyembah itu taat. Karena hakikat nyembah itu apa? Taat. Taat kepada kemaksiatan itu kesyirikan. Taat kepada kemaksiatan itu termasuk kesyirikan. Itu tadi nomor 4. Sekarang kita masuk nomor 5. Contoh-contoh promosi penyesatan. Contoh-contoh promosi penyesatan. Mereka banyak promosi untuk menyesatkan. Kita lihat contoh-contoh promosi penyesatan. Titik 2. Menjamin nasib di akhirat. Itu promosinya, menjamin nasib di akhirat. Memiliki gudang berkah. Memiliki gudang berkah. Melu aku engko berkah dijamin. Ngamalo ngene-ngene engko sugih. Itu mau promosi berkah. Dan promosi amalan kaya harta. Promosi amalan kaya harta. Titik itu tadi nomor 4, macam-macam promosi yang sering mereka tawarkan. Melo kami, nasibmu tak jamin di akhirat. Ikutilah kami, kenapa? Kami sebagai gudang berkah. Nggak mungkin kamu dapat barokah bila tidak lewat kami. Makanya mereka itu tabaruk ngalap berkah yang kuburan. Lalu promosi amalan kaya, amal nong ngene-ngene, soleh sugih. Termasuk promosi ini tiang sing dijak selawat nariyah niku napa? Dijamin kajate kabul kabeh wajanan iki ping semene oleh gampang sugih. Itu adalah promosi penyesatan. Sehingga ujung-ujungnya diajak kepada bid'ah-bid'ah yang mereka karang. Terakhir yang ke-6, saling lepas tanggung jawab dan saling laknat, saling lepas tanggung jawab dan saling laknat antara penyesat dan yang disesatkan. Saling lepas tanggung jawab dan saling laknat
antara penyesat dan yang disesatkannya. Titik. Ini materi yang kita kaji di sore hari ini, membimbing kepada kita bagaimana kita menata cinta. Maka cintailah orang lain ketika mereka berada di dalam ketaatan, apabila tidak maka tinggalkan. Karena hakikat nyembah itu adalah cinta dan taat, sementara mereka berada di dalam kesesatan yang tidak diizinkan sama sekali. Demikian yang disampaikan, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.